Di balik pekerjaan profesional yang tampak tenang dan rapi, tersimpan perjuangan yang sering tak terlihat, yaitu mengelola emosi. Di kantor, kita tidak hanya menghadapi tugas dan target, kita juga berhadapan dengan tekanan, konflik, dan ekspresi emosi baik milik pribadi maupun milik orang lain. Emosi bukan hanya sekedar hal pribadi. Dalam organisasi, emosi adalah bagian penting dari kinerja, hubungan kerja, komunikasi, dan kepuasan. Video ini akan mengajak kita menyelami satu cerita sederhana yang akan membawa kita memahami dua konsep penting, yaitu emotional labor dan emotional intelligence. Gimana Cin, kamu udah siap hari ini? Siap sih, tapi kayaknya belum apapun ya daripada skripsi. Nah aja, kita kesini nggak cuma kerja doang, tapi kita juga belajar di sini. Hah? Maksudnya gimana? Yang dimaksud beda itu emotional labor, tapi juga nggak ngerti. Sekarang ayo kita latihan buat ketemu customer. Oke. Emosi di tempat kerja bisa muncul dari berbagai situasi, seperti beban kerja yang tinggi, terus adanya tekanan deadline, belum lagi konflik antar rekan kerja, terus kemungkinan ketidakpastian dari atasan, atau bahkan karena kurangnya penghargaan. Semua ini bisa mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja dan juga berinteraksi. Nah, emosi juga bisa meningkatkan atau malah mengganggu produktivitas kerja dan hubungan antar rekan kerja. Seperti yang dialami Rina, karyawan baru dalam cerita kali ini. Dia adalah seorang yang gugup, penuh ekspektasi, dan juga takut membuat kesalahan. Tapi, dia tidak bisa menunjukkan itu semua. Karena dia bekerja sebagai bagian dari pelayanan. Yang diminta adalah senyum, ketulusan, dan juga kesabaran. Mbak, ini udah 2 kali datang, katanya promonya bisa, tapi ternyata nggak bisa, buang-buang waktu saya, tau nggak? Maaf atas ketidaknyamanannya, Mbak. Boleh aku lihat stoknya dulu? Bagus, tapi kamu masih paling tegang, ingat ya, kamu kan harus terlihat lebih tenang dan tulus. Oh, jadi aku harus pura-pura. Sebenarnya ada 2 cara, ada surface acting sama deep acting. Kalau surface acting, kamu harus pura-pura, tapi kamu bakal capek. Kalau deep acting, kamu harus belajar buat berusaha memahami kelakuannya kayak gimana. Itu bakal lebih sehat buat kamu dan kita. Emotional labor pertama kali diperkenalkan oleh Archie Harfield. Maknanya adalah mengelola dan menampilkan emosi tertentu sebagai bagian dari suatu tuntutan pekerjaan. Emotional labor terbagi menjadi 2, yaitu surface acting dan yang kedua ada deep acting. Strategi pertama yaitu surface acting yang merupakan penampilan ekspresi emosional tanpa mengubah perasaan dalam diri. Misalnya, tetap tersenyum walaupun sedang marah. Dan yang kedua ada deep acting, yaitu mencoba menyesuaikan emosi batin agar sejalan dengan apa yang ditampilkan. Misalnya, membayangkan posisi pelanggan agar benar-benar empatik. Surface acting sendiri cenderung lebih melelahkan secara psikologis, sedangkan deep acting, meski lebih sulit, justru lebih dapat membuat pekerjaan lebih bermakna. Mbak, ini saya sudah telepon dari 1 minggu lalu, tapi kenapa masalahnya belum selesai? Saya juga kerja tahu, jangan bawa waktu saya. Iya Bu, sebentar saya cekkan dulu ya. Saya itu nggak butuh dicekkan, saya perlunya masalahnya diselesaikan sekarang. Atau saya viralkan loh ini. Ya Bu, saya tahu Ibu kesal. Kalau saya di posisi itu juga, saya pasti akan terganggu. Kalau gitu izinkan saya ngecek manualnya dulu, saya pastikan hari ini akan selesai ya Bu. Oke, tapi jangan dioper-oper lagi loh ya. Iya. Saat Rina menghadapi Bu Rara yang sedang marah, ia mulai kewalahan, emosinya mulai tidak stabil. Nah, hal ini adalah gambaran nyata dari emotional dissonance, yaitu ketidaksesuaian antara emosi yang dirasakan dan yang harus ia tampilkan. Nah, jika terus terjadi tanpa pengelolaan, hal ini dapat menyebabkan stres kerja,
kelelahan emosional, burnout, dan bahkan penurunan kepuasan kerja. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita perlu keterampilan khusus seperti self-regulation, yaitu bagian dari kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali dan menenangkan diri sebelum merespons secara impulsif. Nah, seperti yang kita lihat barusan tadi, Dinda itu tampak dia mencoba untuk menarik nafas, kemudian menenangkan diri, dan pada akhirnya Dinda menatap mata pelanggan tersebut serta mendengarkannya. Karena kadang kehadiran yang tenang itu lebih menyelesaikan konflik daripada jawaban cepat. Kamu keren hari ini, kamu pakai deep acting tanpa kamu sadari. Kamu belajar buat mengelola emosi kamu. Tapi mbak rasanya capek banget. Emosi itu tuh kayak dipermainkan gitu loh. Kuncinya emang bukan menghindar, tapi membangun self-awareness. Tahu kapan kamu mulai capek, tahu kapan kamu harus mengistirahatkan diri kamu. Iya sih, tapi kadang aku juga capek banget. Aku pengen bilang ke ibunya kalau dulu aku tuh juga manusia loh. Dan kamu bisa tetap jujur, tapi jujur yang bijak, karena itu bagian dari emotional intelligence. Dan kamu bukannya menghindari atau menekankan emosi kamu, tapi kamu menenangkan emosi kamu. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menanggapi emosi, baik milik diri sendiri maupun orang lain. Menurut Daniel Goleman, emotional intelligence ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, self-awareness, mengenali dan memahami perasaan diri sendiri. Kedua, self-regulation, mampu mengendalikan emosi dan bersikap tenang. Ketiga, motivation, memiliki dorongan batin untuk bertumbuh, bukan hanya karena ada imbalan. Keempat, empati, mampu merasakan emosi orang lain. Dan yang terakhir, kelima, social skills, dapat membangun hubungan kerja yang sehat dan efektif. Rina mulai menunjukkan emotional intelligence dalam praktik saat ia mulai menenangkan diri, memahami pelanggan, dan tetap profesional. Ini bukan bawaan lahir, tapi bisa dan perlu dilatih, terutama dalam pekerjaan seperti customer service, guru, perawat, dan pemimpin tim. Halo semuanya, minggu ini kita dapat banyak feedback positif, masuk dari saudara. Makanya, pelayanan hari ini membuat saya merasa dihargai sebagai manusia. Saya bangga karena pelayanan itu bukan sekedar menyelesaikan masalah, tapi juga menyentuh emosi manusia lain. Dan itu nggak bisa diajarin lewat buku, Pak, tapi bisa dilatih dalam kesadaran dan ketulusan hati. Betul sekali. Kita telah melihat bahwa emotional labor adalah realita dan emotional intelligence adalah alat untuk menjalaninya dengan sehat. Ketika kedua hal ini digabung, keduanya bisa meningkatkan hubungan kerja, memperkuat pelayanan pelanggan, meningkatkan kepuasan kerja, serta menurunkan stres dan konflik. Seperti dalam evaluasi Pak Arman, pelanggan tidak hanya puas karena masalahnya selesai, tapi karena mereka merasa dihargai sebagai manusia. Dan itu terjadi karena ada pekerja yang bukan hanya pintar, tapi juga berempati dan memiliki kesadaran diri.